Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Mari kita sambut kedatangan beliau. Selamat datang Pak Menteri di acara Great Lecture yang diselenggarakan oleh Grid Institute bersama Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan. Kami ucapkan juga selamat datang buat Pak Didi Madiono, PLT, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Bapak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia, selamat datang. Kita mengawali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya, kepada para hadirin untuk dipersilakan berdiri. Marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Terima kasih kepada tamu undangan, dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Khalid Zabidi akan menjadi MC acara ini dan saya juga sebagai Direktur Komunikasi Grid Institute. Selamat datang saya haturkan kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir di acara Great Lecture siang ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Grid Institute dengan Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan RI. Hari ini Great Lecture akan membawakan tema transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan inklusif 8%. Saya ingin menyapa para tamu undangan. Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan RI. Akhirnya beliau bersama kita di siang hari ini. Bapak
Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Mungkin beliau akan segera hadir. Bapak Bobi Adityo Rizaldi, Pimpinan 5 BPK RI. Bapak Didi Madiono, PLT Ketua Dewan Komisioner, Lembaga Pinjaman Simpanan. Bapak Sahganda Nenggolan, Ketua Dewan Direktur Grid Institute. Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Pembina Grid Institute. Bapak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia. Dan tamu-tamu VIP lainnya yang tidak saya bisa sebutkan. Bapak Fahri Hamzah, Bapak Wamen. Bapak Rocky Gerung. Bapak Bursah Sarnubi. Bapak Ahmad Yani dan Pak Kisman. Bapak Musa Rajeksah atau Ijek. Dan tentunya adalah Ketua Panitia Bapak Henry Harmen. Cukup ya, nanti terlalu banyak, gak mulai-mulai acaranya. Bapak Siswanda ada di tengah-tengah kita. Bapak Anto Sudarto, Dewan Direktur Eksekutif Grid Institute. Baik, para hadirin yang kami hormati. Belakangan memang kalau Bang Ganda sedang bikin acara, tumplek-blek. Ini daya tarik magnitude Bang Ganda lagi tinggi-tingginya. Apalagi didampingi oleh Pak Menteri, Pak Purbaya. Konco lawas. Marilah kita simak pada kesempatan pertama sambutan dan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Bapak Sahganda Nenggolan, Ketua Dewan Direktur Grid Institute. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, yang juga mantan Ketua LPS. Jadi di sini penting saya sebut Ketua LPS-nya karena ini kerjasamanya masih dengan LPS. Terima kasih teman-teman LPS. Yang saya hormati Bapak Didi Madiono, pejabat Ketua LPS yang ditinggalkan Pak Purbaya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran tokoh-tokoh besar, baik tokoh besar di bidang keuangan dan tokoh besar di bidang revolusi yang penuh hikmat datang kemari. Ada Bapak Ferry Juliantono yang diminta oleh Presiden Prabowo untuk melaksanakan cita-cita beliau membangun koperasi yang tangguh. Karena orang harus tahu bahwa Presiden Prabowo sesungguhnya, silakan datang Pak Fuad Bawajir, mantan Menteri Keuangan, silakan. Kalau kursi kurang ditambah kursi. Karena Pak Fuad Bawajir ini Menteri Keuangan yang perlu dicontoh. Karena dia Menteri Keuangan Pak Harto terakhir. Kemudian Pak Bobi dari BPK
Badan Pemeriksaan Keuangan. Jangan galak-galak nanti periksa Menteri Keuangan dan Menteri Koperasinya, Pak. Harus dirubah polanya agar tidak selalu mengincar kesalahan orang. Karena mungkin beliau-beliau ini yang baru ini adalah penuh dengan inovasi. Sehingga mungkin kita harus proaktif bagaimana inovasi-inovasi itu bisa diakomodasi dalam sistem pemeriksaan BPK. Jadi nggak semua orang jadi tersangka gara-gara jadi menteri, Pak. Yang saya hormati Pak Tito Sulistyo, pengawas Badan Otoritas OJK ya, Otoritas Keuangan, dan koleha-koleha dari sana. Dan satu lagi yang kita perlu hormatin di sini Bapak Henry Harmen, Ketua Panitia dari acara ini. Henry Harmen ini sipil 84 ITB, menterinya elektro 83. Beda-beda tipis lah mereka. Merasa paling jenius di ITB itu sipil sama elektro. Tapi yang pidato di depan geodesi juga, ya enggak? Yang mulia Bapak Musa Rajeksa, ini mudah-mudahan dengan adanya menteri baru ini, Pak Musa Rajeksa ini bisa jadi 9 haji, bukan hanya 9 naga. Pak Musa Rajeksa ini anggota DPR, Komisi 5 Infrastruktur. Pilsub Agung kita Bapak Rocky Gerung, inisiator daripada lembaga ini. Bapak Jumhur Hidayat, pemimpin sejuta buruh. Untung Pak Jumhur kemarin tidak turun tanggal 28. Kalau turun Prabowo bisa jatuh ya. Serius ya. Saya ditelepon oleh intelijen negara, tolong Jumhur jangan ikut demonstrasi 25 sampai 28. Masuk barang itu. Bapak Menteri Perumahan Rakyat, wakilnya dulu ntar gantilah itu, ya kan. Pak Fahri Hamzah, ya. Pak Bursa Sarnubi, ini bertanggung jawab atas demo-demo kerusuhan nih Pak Menteri. Yang kemarin di Pati, di mana-mana ini. Insya Allah pada nanti kesempatan sesinya dengan Pak Menteri baru bisikin saya, Pak Bursa. Nanti transfer ke daerah diperbanyak uangnya. Alhamdulillah kan. Ya, ini Pak Menteri saya laporkan Great Institute ini baru dari Januari. Ya, kita alhamdulillah waktu saya teleponan dengan Presiden Republik Indonesia melalui HP-nya Profesor Sukmi Dasko Ahmad. Presiden nanya saya, Saganda kamu mau apa sekarang? Saya cuman mau buat lembaga Pak, lembaga kajian. Karena saya dari dulu senangnya lembaga kajian. Dulu sebelum ini saya di CIDES bersama Jumhur, Center for Information and Development Studies dengan Habibie. Nah pada saat SBY saya dengan Pak Hatta Rajasa membuat namanya Sabang Merauke Circle. Nah pada saat itu saya pernah mengundang Pak Menteri ke ITB, Serasehan ya perekonomian. Itu tahun 2012, Pak Menteri waktu itu masih staf khususnya Pak Hatta. Nah waktu di Sabang Merauke Circle itu saya selalu dibantu oleh Pak Haryanto Solihin itu. Sebagai pemikir di belakang layar saya. Nah teman-teman semua sekalian karena waktunya kita terlambat. Karena Pak Menteri tadi harus memenuhi panggilan DPR. Ini DPR lagi mencintai Pak Menteri juga nih kelihatannya. Hari-hari dipanggil. Nah kemarin saya pelototin media online yang memberitakan 24 menit Pak Menteri Keuangan di DPR itu hampir 100% komentarnya itu dari 1.200 komentar kemarin yang saya lihat hampir 100% semuanya memuji Menteri Keuangan. Ini serius luar biasa. Jadi salah satu kehebatan Great Institute sekarang dia mempunyai big data. Ya, jadi kita mengamatin percakapan publik. Sekarang ini alhamdulillah dalam 1-2 hari ke depan itu pembicaraan tentang Pak Menteri Keuangan itu semuanya positif. Insya Allah selanjutnya terus. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tema kita pada hari ini ya itu adalah bagaimana transformasi perekonomian itu bisa tumbuh 8% dan inklusif. Nah inklusif itu penting diketahui karena pertumbuhan tanpa pemerataan tidak ada gunanya. Jadi
selama setahun kemarin atau 10 bulan, Presiden itu tidak menemukan seorang ekonom ya yang betul-betul pertama dia ekonom, kuliahnya ekonomi benar, ya. Ada orang ekonom tapi kuliahnya labor studies, ada development studies. Nah kalau ekonom kuliahnya ekonomi benar, ini Pak Menkyu sekarang. Dan dia itu di Purdue University berinteraksi, mungkin bagaimana berinteraksinya dengan Paul Romer. Dan Paul Romer diundang ke Indonesia, saya lihat tahun 2008 atau 2012 ya Pak Menteri ya. Itu adalah salah satu pemenang Nobel ekonomi di dunia. Jadi artinya Pak Menteri ini di dalam dunia ekonomi itu udah very excellent. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Menteri Keuangan sekarang nggak usah diragukan dari segi ilmunya. Nah, harapan saya kepada Pak Menteri ke depan ini bukan jadi Menteri Keuangan di Menara Gading. Ya, kemarin saya mengamati pembicaraan waktu beliau dilantik, langsung pesan Menteri Keuangan kepada jajarannya, hai kalian itu jangan mengisolasi diri, harus banyak dialog dengan publik, masyarakat luar. Itu luar biasa. Ya, jadi Menteri Keuangan kan kita tahu selama ini adalah menteri yang paling powerful. Dia bisa aja jadi sombong, dia bisa aja jadi Menara Gading. Nah, tapi saya lihat waktu pelantikan Pak Menteri bilang kepada jajarannya harus dialog, perbanyak dialog, mencari input-input dari masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, dalam konteks Pak Presiden melantik Menteri Keuangan yang mengerti pikiran progresif revolusioner dari Presiden Prabowo, bagaimana Indonesia ini bisa secepatnya keluar dari middle income trap, bagaimana keluar dari posisi industri yang semakin lama semakin hancur, walaupun kita PMI kita purchasing manufacturing index kita agak naik kemarin di atas 50, tapi tetap saya rata-rata kita di bawah 50. Ya. Nah, dalam pikirannya Paul Romer itu tidak ada pembangunan ekonomi tanpa knowledge based economic development. Tidak ada yang namanya teknologi dipisahkan exogenous daripada rumus-rumus pertumbuhan. Nah, di sini nanti kemungkinan besar dengan model Pak Purbaya jadi Menteri Keuangan ini, maka industrialisasi akan bisa cepat naik lagi. Karena beliau sangat ngerti. Tanpa industrialisasi, Indonesia tidak akan keluar dari status negara miskin. Nah, Prabowo yang progresif, betul-betul alhamdulillah ketemu dengan Pak Purbaya yang mengerti keinginan Presiden tentang bagaimana seorang Menteri Keuangan dan Bendahara Negara bisa berperan memajukan perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Inklusif artinya ya gini teman-teman sekalian, dalam teori studi pembangunan di mana saya lama di dunia ini, itu ada namanya growth dan equity, itu zaman dulu. Ya. Berubah jadi growth with equity, pertumbuhan kemudian bersamaan dengan pemerataan. Tapi yang paling penting sekarang adalah growth through equity. Bagaimana bisa menciptakan pertumbuhan melalui pemerataan. Nah, tema-tema ini banyak dilupakan orang. Dan saya lihat Pak Presiden ketika dia membuat 82.000 operasi Desa Merah Putih yang dipimpin Pak Ferry Juliantono ini, inilah di situ teori itu berjalan. Ya, kalau uang itu bertebaran di desa-desa dan dikelola secara benar secara komunal oleh koperasi, ya sebagai suku guru, maka kemungkinan koperasi ini bisa membuat pertumbuhan sekitar 0,5 sampai 1% penambahan dari yang existing. Begitu juga di MBG, orang banyak salah MBG ini. MBG ini benar, pelaksanaannya yang salah. Di Cina itu MBG itu di dalam era Xi Jinping disebut sebagai common prosperity. Ya coba baca pikirannya Xi Jinping, ya itulah yang disebut common prosperity. Bagaimana membuat ide-ide ya uang-uang dari orang kaya misalkan gitu ya. Sekarang dilakukan oleh Pak Presiden dengan namanya Patriot Bond. Bagaimana orang kaya membeli bond dengan suku bunga yang 2%, artinya mereka sebagai patriot.
itu disebar nanti di MBG dan lain-lain, maka pertumbuhan itu bisa tambah lagi 0,5 sampai 1% melalui MBG. Jadi cita-cita presiden ini kalau pakai teori neolib lama, ini memang nggak pernah kecapaian. Kasihan kita kepada Prabowo kalau dia cita-cita dia yang mulia itu tidak terjadi. Nah, harapan kita nanti mudah-mudahan ada duet atau lebih dari duet, misalkan Pak Menteri Keuangan, Pak Ferry, yang satu cari uang yang banyak, satu bagaimana Pak Ferry menyalurkan uangnya ke rakyat, ya kan? Nah, dibantu Pak Bursa sebagai Ketua Apkasi, bagaimana supaya penyaluran itu betul-betul terkontrol. Itulah cita-cita dari diskusi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kita dengarkan habis ini pidato yang amat terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan pembuka dari Bapak Sagana Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Great Institute. Kini kita akan menyimak sambutan dari PLT Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Didi Madiano. Dipersilakan waktu dan tempat. Yang saya hormati Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi, Bapak Muhammad Misbakun, kalau sudah hadir, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Bobi Aditya Risaldi, Pimpinan 5 BPK RI, Bapak Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Sagana Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Great Institute. Juga Bapak Ibu pimpinan dan perwakilan lembaga, bank, asosiasi, pengusaha, akademisi, pelaku industri, serta para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, nah untuk menghemat waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Great Lecture yang mengusung tema transformasi ekonomi nasional, pertumbuhan inklusif menuju 8%. Selanjutnya saya juga terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri Keuangan yang baru saja dilantik pada hari Senin yang lalu. Ini sudah lama kami berduet Pak di Lembaga Penjamin Simpanan. Saya tahu kayaknya Pak Purbaya masih menyimpan LPS di dalam hatinya. Karena waktu setelah terima jabatan masih pakai baju putih LPS, Pak. Dan izin Pak, LPS jadi mudah-mudahan makin ngetop karena selalu disebutkan Pak Purbaya mantan Ketua DK LPS, jadi kebawa. Bapak viral berhari-hari ini, Pak. Semoga Bapak dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan semoga pula koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan LPS senantiasa terjaga. Terutama ini dalam kaitan bulan-bulan ini ke depan LPS nyusun anggaran tahunan Pak. Biasanya harus konsultasi ke Kementerian Keuangan. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Great Institute yang telah memprakarsai forum ini. Inisiatif dari Great Institute patut diapresiasi karena menyediakan ruang untuk mendiskusikan arah baru pengembangan ekonomi nasional. Bagi kami di LPS,
Forum ini sangat relevan dan sejalan dengan misi LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena itu kami mendukung terselenggaranya acara ini, sekaligus memanfaatkannya sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peran LPS dalam melindungi simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, topik kita hari ini yaitu transformasi ekonomi nasional, pertumbuhan inklusi menuju 8%, merupakan topik yang sedang hangat diperbincangkan baik di kalangan akademisi maupun di kalangan pemerintah. Karena hal ini menyangkut masa depan Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Target ini tentu bukan hal yang mudah, apalagi di tengah berbagai tantangan yang sedang kita hadapi. Namun dengan kerja keras, optimisme, dan sinergi dari seluruh elemen bangsa, target ini tetap dapat kita upayakan bersama. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait hal ini karena nanti kita semua akan mendengarkan pandangan dari berbagai narasumber yang hadir hari ini, termasuk pandangan dari Bapak Menteri Keuangan yang kemarin saya juga ngikutin di YouTube-nya 24 menit mengkritisi atau mempelajari kesalahan-kesalahan kebijakan moneter atau fiskal di masa lalu pada saat terjadinya krisis. Hal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana peran LPS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. LPS adalah lembaga yang diberi mandat untuk menjamin simpanan nasabah perbankan sekaligus melaksanakan resolusi bank. Dan nanti tahun 2028 mandat itu ditambah untuk menjamin polis asuransi, termasuk melaksanakan resolusi dari perusahaan asuransi yang gagal. Kami berupaya supaya masyarakat tidak takut untuk menabung di bank karena ada LPS yang menjamin simpanan mereka. Dengan demikian, dana yang terhimpun di bank dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perbankan untuk disalurkan kembali ke sektor real. Dengan adanya kepastian bahwa simpanan masyarakat aman karena dijamin oleh LPS, masyarakat akan tetap percaya kepada industri perbankan. Tidak hanya dalam keadaan kondisi ekonomi dan sektor keuangan yang normal, tapi juga ketika sedang terjadi gejolak seperti yang terakhir kita alami pada masa-masa awal pandemi COVID-19. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi penting bagi intermediasi keuangan kita. Dana masyarakat yang terakumulasi akan mendukung pembiayaan UMKM dan berbagai usaha produktif sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan juga beberapa kinerja lembaga penjamin simpanan. Hingga per Juli 2025, cakupan penjaminan simpanan di bank umum masih berada pada level yang sangat tinggi. Total sebanyak 643,5 juta rekening atau sekitar 99,94% dari total rekening bank umum dijamin penuh oleh LPS. Sementara itu di BPR maupun BPR Syariah, total sebanyak 15,75 juta rekening atau sekitar 99,97% dari total rekening BPR BPRS dijamin penuh oleh LPS. Artinya, hampir seluruh rekening masyarakat, terutama rekening kecil dan menengah, terlindungi oleh penjaminan LPS. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk memastikan dana masyarakat tetap aman, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi resolusi bank, di tahun 2025, LPS telah melikuidasi sebanyak 4 BPR Syariah. Kami berupaya dengan cepat melakukan pembayaran klaim simpanan yang dilakukan 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya. Kecepatan pembayaran klaim ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan agar para nasabah segera mendapatkan kembali simpanannya tanpa menimbulkan keresahan atau kepanikan di masyarakat.
Ke depan, LPS akan terus berupaya menjalankan fungsi penjaminan dan resolusi bank sebaik-baiknya, serta melakukan sinergi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK lainnya, termasuk dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK untuk bersama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Great Lecture ini, khususnya kepada Great Institute atas kolaborasi yang baik dalam mewujudkan acara ini. Saya berharap kegiatan hari ini tidak hanya sebagai sarana untuk bertukar pikiran, tetapi juga memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. LPS juga senantiasa berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap dapat terjaga dan akhirnya mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi Madiono. Setelah kita mendengar sambutan dari Great Institute dan Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu dari Bapak Saganda Nainggolan dan Pak Didi Madiono, para hadirin kita sambut Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudisadewa, untuk memberikan keynote speech. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi, Bapak PLT Ketua Dewan Komisioner LPS, anggota BPK RI, Wakil Menteri PKP, terima kasih. Wakil Menteri Transmigrasi, Ketua Dewan Direktur Great Institute, Bapak Fuad Wazir, mantan Menkyu, senior saya berarti Pak. Bapak Rocky Gerung, yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di medsosnya di beliau. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Musa Rajeksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Great Institute yang telah menghadirkan saya pada siang hari ini. Jadi sebetulnya Pak, Bapak-Bapak, ini kegiatan dibuat untuk mendukung saya menjadi ketua LPS lagi. Kata Bang Saganda, harus promosi lu Pur. Siap. Jadi kita LPS membiayain kegiatan ini Pak. Rupanya Great Institute ini over deliver. Bukan jadi ketua LPS, tahu-tahu jadi Menkyu. Jadi saya jadi bingung, Bang Saganda gimana ini? Anda salah strategi, kekencengan gasnya, pelanin dikit. Tapi saya bersyukur ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, mungkin di posisi ini saya bisa memberi kontribusi lebih banyak dibandingkan di LPS mungkin. LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Jadi, tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS. 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi nganggur teh. Bulanan nggak boleh ngomong teh Bu saya Bu ya. Bulanan saya lihat tadi. Jadi waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji di sini berapa?
sekian. Waduh, turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Saya insinyur dari ITB, kemudian belajar ekonomi. Kalau insinyur ITB, orang-orang ITB bilang, lu insinyur yang tersesat katanya. Tapi kalau ekonom bilang apa? Kamu ekonom yang kembali ke jalan yang benar katanya. Jadi dua-duanya berguna lah. Ini udah waktunya 1 jam. Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Sebetulnya saya nggak terlalu siap karena kesana sini dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi ini nggak tahu, mudah-mudahan masih pas gitu. Tapi ini nggak apa-apa kalau nggak pas, itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Oke, next. Kita lihat gimana sih kita ke arah sananya. Ini kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Itu sebelum krisis 97-98 mungkin rata-ratanya di atas 6, di sekitar 6,5% sampai 6,7%. Tapi setelah krisis 98 kita nggak bisa lari dari 5% terlalu tinggi. Kenapa? Apakah karena kita potensi pertumbuhannya tiba-tiba hilang atau karena kesalahan kebijakan? Next. Padahal kita tahu untuk menjadi negara maju di mana suatu negara keluar dari apa yang disebut middle income trap, suatu negara perlu tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun hampir rata-rata. Jadi kalau kita menerima nasib dengan tumbuh 5% aja, udah bagus. Ya kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti ini. Seperti sekarang. Ya kalau lagi senang maju, ini kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, makin susah lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya. Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, saya senang juga, bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin. Next. Ini kita lihat, saya sebutkan tadi, negara-negara yang mengalami pertumbuhan, yang menjadi negara maju, itu Jepang. Kalau Jepang kan kita tahu sekarang pertumbuhannya rendah sekali, 0,1. Tapi kita lihat di tahun 60-an, tumbuhnya itu double digit. Dalam waktu yang cukup panjang. Selamat datang Pak Misbakun. Pak Misbakun bos saya, sebentar lagi saya menghadap dia di sore hari ini. Jadi saya harus sambut beliau. Yang di sebelah kanan, Korea Selatan sama juga. Double digit selama puluhan tahun. Contoh yang lain, Cina sama juga. Double digit selama 10 tahun lebih. Makanya Cina sekarang sudah mau menyaingi atau menyusul Amerika Serikat. Next. Jadi kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus berani menuju menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan senjata kita cukup besar. Kan orang sering bilang, oh globalnya rusak. Nggak apa-apa kalau kata saya. Domestic demand kita itu adalah konsumen ditambah dengan investasi, itu hampir 90% dari kekuatan ekonomi kita. Kalau kita manage itu dengan baik, ya kita bisa tumbuh dengan baik juga. Cuman sayangnya, orang kita sering lupa, domestic demand-nya diganggu oleh kebijakan kita sendiri, sehingga ekonominya nggak bisa lari. Next. Ada perdebatan. Kalau kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, siapa yang sebaiknya mendorong pertumbuhan ekonomi? Pemerintah atau swasta? Dulu waktu Pak SBY dulu mengambil alih kepemimpinan, dia cerita tentang buku yang disebut Commanding Height. Itu perdebatan antara private sector dan government sector.
dari pengalaman kita, salah satu aja nggak bisa. Harus dua-duanya baru ekonomi kita bisa tumbuh double digit. Kira-kira gitu. Next. Nah ini kalau ini, saya ini dongkrak anti sedikit. Saya kan pengen dekat ke presiden sedikit ya waktu itu ya. Ya coba pelajarin Sumitro ngajarin apa sih yang disebut Sumitronomics. Ternyata pilarnya 3 Sumitronomics itu. Ini dipakai di Orde Baru ya. Pemerataan, manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dikerjakan oleh Pak Ferry sekarang, itu dan lain-lain, itu adalah pemerataan manfaat pembangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi program MBG sepertinya program yang aneh, bagi-bagi duit. Tapi kalau kita lihat filosofi ini, sebetulnya itu tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan sekaligus menjaga stabilitas sosial politik. Itu program yang baik, hanya perlu didukung oleh satu lagi yang atas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Next. Kita akan cerita bagaimana kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Waktu mulai perang dagang, perang di Rusia, semua orang takut, semua orang tambah lagi perang Israel, semua orang memperkirakan global akan hancur, ekonomi akan hancur, di dunia di luar sana gelap gulita, kita pun prospeknya akan suram. Indonesia cemas katanya. Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun ekonominya, dunia akan turun. Saya bilang waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak boleh ya Menteri Keuangan ya, boleh nggak ya? Boleh kali ya. Ini kan boleh ya, ini kan aktivis semua. Jadi boleh kritik-kritik sedikit. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Terbukti, dalam sebulan kemudian dia rubah lagi pertumbuhan global tadi diturunkan ke 2,8%. Berapa bulan kemudian dinaikin lagi ke 3%. Wah, kok begitu? Kita diturunkan ke 4,7. Berapa bulan kemudian lagi dinaikin ke 4,8. Saya yakin bulan depan dinaikin lagi. Menuju 5 lagi. Artinya apa? Memang ketika keadaan lagi goncang gitu, gak ada yang bisa memprediksi dengan akurat. Ya orang kita aja yang agak-agak silau sama orang asing. Begitu orang asing turunkan, kita ikut, kita akan suram. Saya bilang jangan takut, domestic demand kita kuat. Kita jaga aja, selesai. Tapi yang ini menunjukkan bahwa ya kita jangan terlalu takut sama prediksi-prediksi asing. Mereka gak sepintar kita juga. Gak boleh ngomong gitu juga katanya. Gak boleh ngomong mereka gak sepintar kita. Itu panitia menuduh saya. Kamu bilang IMF bodoh ya? Enggak, saya bilang mereka gak sepintar saya. Ini gak ada wartawan kan ya? Next. Nah untuk melihat gimana sih caranya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saya sengaja keluarkan gambar ini untuk balik ke teori ekonomi. Ini berdasarkan paper by Milton Friedman yang mempelajari The Great Depression, juga Bayer Mernanke yang mempelajari itu, beberapa paper dan sebagainya. Kira-kira bunyinya gini. Mereka belajar krisis 1930. Mereka teka-teki pada waktu itu. Kenapa bunga nol ekonomi Amerika masih hancur juga? Harusnya kan jalan. Terus mereka pelajarin. Walaupun bunganya nol, tapi uangnya tumbuhnya negatif. Yang ini M0 atau mereka bilang base money ya. Uangnya tumbuhnya negatif. Ini yang artinya di sistem uangnya kering. Makanya ekonomi hancur. Itu
yang menjadi landasan dia mengumumkakan teori katanya, kalau Anda lihat kebijakan moneter, jangan dari suku bunga aja. Anda lihat, bahkan dia bilang jangan dari suku bunga. Anda lihat dari laju pertumbuhan uang beredar. Kalau pertumbuhannya kencang, berarti kebijakannya longgar. Kalau pertumbuhannya negatif atau nol, kebijakannya ketat di situ. Itu teori dasar moneter. Tapi banyak orang lupa. Termasuk IMF juga kayaknya. Next. Oh itu nggak boleh ya. Tapi saya yakin IMF juga lupa. Next. Saya diketawain katanya. Ada yang di sosmed bilang, dia taruh rumus-rumus MP sama dengan apa gitu. Oh inilah rumus teori Friedman yang benar. Iya, itu buku S1. Saya baca paper S3, jadi saya lebih tinggi jadinya. Ini menterinya banyak bercanda ya, biar aja lah. Di mana? Di perekonomian Indonesia. Ini nggak ada pinter ya. Sama. Uang amat berpengaruh kepada kinerja ekonomi kita. Saya tunjukin yang gampang-gampang aja ya. Yang hitam adalah laju pertumbuhan M0-nya, yang merah adalah kredit. Anda lihat dari 96 sampai 2014, yang hitam levelnya antara sekian. Yang hitam tinggi. Tahun 2014 dia jatuh sendiri. Kredit juga pertumbuhannya melambat dari double digit menjadi 7% single digit. Bahkan sebelum kita COVID kan 2020 nih. 2018 uang kita M0-nya tumbuhnya rata-ratanya hampir 0. Ekonomi kita susah. Jadi sebelum krisis, memang kita mode pertumbuhannya kalau saya bilang waktu itu, we are in a self-destruct mode. Merusak diri sendiri. Cuman waktu saya di mana ya? Saya di maritim, waktu itu saya nggak monitor ini. Di maritim saya asik mancing aja ngeliatin ini. Tapi tahun 2020 saya dipanggil ke sana suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di maritim mana bisa maksa. Ini gak ada BI kan ya? Gak ada ya. Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih gak cukup. Di sini kita paksa fiskal. Gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral. Taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini. Kredit tumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004.
pertengahan sampai akhir tuh ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti, rakyat hidupnya makin susah dan kita nggak peduli waktu itu ya, nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas nggak nih? Mas agak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada Ketua Komisi 11. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya dia tuh ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di... Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasak-kusuk sana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Ini kayak kampanye partai ya. Enggak kira-kira begitu. Next. Nah sekarang kita lihat nih. Kalau menuju 8, gimana sih caranya? Menuju 7 lah. Kita pelajaran nih. Zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY, bangun infrastruktur sedikit kan. Pertumbuhan ekonominya mendekati 5% rata-rata. Pertumbuhan kreditnya 21%. M0-nya 17%. Zaman Pak Jokowi ini kasihan, sepertinya dimusuhin. Begitu dia masuk, serah. Ini cuma berapa? Di bawah 10%. Ini rata-rata cuma 7%. Bahkan ada yang sampai 0 sekian. Rata-rata itu karena kebantu atas ini. Di sepanjang ini dia di bawah. Jadi dia ekonomi direm. Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sektor. Private sektornya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%. Zaman sekarang, ini dibunuh. Private sektor pasti nggak jalan kalau nggak kita balikin nih. Terus government-nya juga masih baru, belum berjalan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat apa? Sebelah sana mesinnya mesin swasta,
90% dari ekonomi. Sebelah sana mesinnya, mesin pemerintah yang 10% dari ekonomi. Dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita pincang. Satu jalan sana swasta, di sini satu jalan hanya pemerintah. Swasta 6, pemerintah 5. Gimana kalau dua-duanya dijalankan? Base-nya kan 6 kalau swasta. 6 tambah sekian. Jadi 6,5%, 6 sampai 6,5%. Enggak susah-susah amat dalam waktu setahun 2 tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Izin ya Pak Ketua. Jadi itu satu modal utama kita. Next. Terus gimana cara mengendalikan uang itu? Next. Ini saya tunjukin aja. Pada zaman Pak SBY, utang turun. Pak Jokowi utang naik, rasio utang ke PDB-nya naik. Karena emang nggak government-led, di sana private-led. Next. Berikutnya. Ini gak ada wartawan kan ya? Hah? Aman? Hah? Live? Waduh. Alah. Next. Oh, udah gak apa-apa. Next. Ya Pak Fahri ya? Next. Saya gak tahu saya nyinggung Pak Fahri gak? Pak Fahri dari UI soalnya. Salah satu yang penyebab kenapa uang itu kering dari sistem seringkali berhubungan dengan kemampuan pemerintah membelanjakan anggaran ya. Pemerintah kan ngeluarin utang, tarik pajak, uangnya taruh di mana? Taruh di BI. Mereka pikir, oh aman, uang saya aman di sana, bagus. Tapi yang mereka lupa, ini kan ada sistem uangnya. Tarik sini, di sana kering. Ini saya tunjukin, ini uang pemerintah di Bank Sentral tuh naik turun, gede sekali, kadang-kadang sampai hampir 800 triliun. Tanpa mereka sadar karena mereka nggak monitor. Di tahun 2021 saya contohkan ya, waktu uang itu kering, kita paksa uangnya masuk ke sistem di sini. Di bulan Mei 2021, 300 triliun masuk ke sistem, itu yang memulihkan ekonomi. Dan ini manajemennya mungkin kalau untuk saya sih kurang efektif. Kenapa? Ini uang pemerintah di perbankan kadang-kadang bisa sampai 800 triliun di bulan Juni kemarin, 428 di BI, 394 di bank swasta. Sekarang di Bank Sentral ada 538 tapi terakhir 428, 425 lah. Kalau itu saya balikin ke sistem, maka ada pertambahan yang disebut M0 atau likuiditas tadi. Itu dosa satu. Next. Berikutnya. Oh balik sebentar. Anda perhatikan di sini. Desember 2024. Ini total uang pemerintah di bank. 495 di BI, 319 di bank umum. Di akhir tahun mereka punya cash sebesar ini nganggur. Cash itu bukan cash gratis, itu dikeluarkan, didapatkan dari utang lah boleh kita bilang. Jadi kalau bunganya 7%, 8 kali 7, 8 kali 7 itu 56 triliun bunga yang kita bayar untuk uang yang nggak dipakai. Itu efisien apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi dari situ aja ada pemborosan, ditambah dari tadi dengan uang yang di sistem, ditarik dari sistem. Jadi kita punya dosa yang cukup besar juga. Cuman pengamat-pengamat nggak ada yang tahu. Pasti kalau Pak Roke tahu udah dikilas-kilas sama dia nih. Untung dia nggak tahu. Next. Jadi dampak pertumbuhan tadi terlihat sekali tadi dampak uang tadi saya bilang tadi
ekonomi zaman SBY seperti ini, zaman Jokowi seperti itu. Karena supply uang di sistemnya berbeda rezimnya. Next. Tapi berikutnya. Berikutnya. Habis ya? Next. Habis. No, yang uang BI mana? Ada tadi. Nah, dosanya bukan pemerintah aja. Bank sentral juga ikut. Ini adalah total open market operation bank sentral. Itu yang netnya 810 triliun rupiah. Jadi mereka menerbitkan surat utang SRBI kepada bank yang di SRBI. Banyak itu, akibatnya apa? Yang di perbankan juga hilang kan uangnya, masuk sana semua. Jadi uang beredar di sistem perekonomian berkurang. Jadi angka pertumbuhan yang kecil tadi di akhir bulan ini, bulan lalu, 2 bulan lalu, itu karena 2 otoritas kita mengeringkan sistem finansial, baik BI maupun keuangan. Akibatnya tadi ekonomi melambat dan kita susah. Ini gampang betulinnya. Balikin aja, potong 100-200. Saya udah masukin 200, efektif besok. Mungkin BI juga tambah 100 atau lebih. Pertumbuhan uang akan cukup, jadi nggak dibuat tinggi sekali, tapi cukup antara 15-20%. Itu bisa membalikkan arah ekonomi kita. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kita cukup punya pengetahuan untuk mengendalikan ekonomi. Nggak mungkin lagi kita seperti krisis 1998 lagi. Kita sudah mengalami beberapa krisis dan sudah teruji. Dan pengetahuan ini kita pakai di 2008, 2015, 2020, 2021 kemarin. Sudah teruji. Jadi kita bisa berharap ekonomi kita ke depan akan lebih cerah lagi. Nanti kalau yang bisa perbaiki ya 6-6,5% bisalah kira-kira atau bisa lebih cepat. Baru kita perbaiki engine-engine yang lain. Ini dulu, ini kan quick win. Sebulan 2 bulan udah kelihatan tuh. Pasar nanti akan mulai bergairah semuanya. Nanti kita cari engine-engine yang lain yang semakin mengefisienkan pergerakan ekonomi kita. Kalau ekonomi maju nanti industri juga biasanya industri juga maju tuh. Kalau industri maju, anak-anak ITB gampang kalau cari kerja. Jadi nggak ada lagi anak ITB yang kayak saya pindah ke ekonomi. Tapi nggak masalah. Jadi seperti itu. Jadi fondasi ke arah pertumbuhan lebih cepat bisa kita ciptakan dengan tidak terlalu sulit. Nanti kalau ke 8% baru kita gunakan effort yang lain. Misalnya restrukturisasi reformasi birokrasi, perbaikan iklim investasi dan lain-lain. Tapi ceteris paribus ini bisa diciptakan. Next. Berikutnya. Ini gambaran pasar modal kita. Dia itu mengikuti siklus ekonomi. Ekonomi Indonesia tuh bisa 7 tahun ekspansi, tahun resesi, 7 tahun ekspansi, tahun resesi. Bisa 10 atau lebih. Ini saya tunjukkan di sini. Kita resesi di sini resesi tahun 2000-an, ekspansi 2008 jatuh sedikit resesi, terus naik 2021 kemarin resesi juga, kemudian naik lagi. Itu 7-8 tahun, kalau bagus 10 tahun. Let's say kita mulai keluar tahun 2021. Kalau siklusnya tetap sama, paling sial kita bisa tumbuh sampai 2028, 2029. Tapi kalau siklusnya bisa perpanjang 10 tahun, bisa 2030, 2031, 32. Tapi yang penting ini, di sini
Ini IHSG saham ya. Pada waktu turun di sini sampai ke resesi sana, IHSG-nya udah naik dari sekitar berapa nih? 1.100 ke sekitar 5.000 lebih. Berlipat-lipat, 5 kali lebih. Itu juga akan sama nanti. Kalau sekarang seperti mustahil. Sekarang dibanding 10 tahun lalu naik 5 kali lipat. Tapi kemungkinan itu besar dan sudah terjadi. Dulu juga di sini di level 400-an kalau nggak salah. Pas ini diturun di 800, 900. Jadi kalau orang yang suka main saham ya beli saham lah sekarang. Ya Pak Tito ya. Apalagi menterinya saya, pasti sampai 10 tahun. Next. Ya, next. Habis ya. Jadi kira-kira begitu. Ekonomi kita amat dipengaruhi global, tapi kita nggak usah terlalu takut. Domestic ekonomi kita, domestic demand kita memberi kontribusi 90% terhadap ekonomi kita. Selama kita bisa memanage domestic demand dengan kebijakan fiskal dan domestik yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6 sampai 6,5%. Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, 7, 8 sudah kelihatan di ujung sana. Terus Pak Menkyu mau ngapain lagi? Kalau cuman ngasih duit ke sistem udah selesai, berarti besok saya bisa pensiun. Tapi enggak seperti itu, masih ada banyak yang mesti diperbaiki. Seperti tadi, sebetulnya kan fungsi anggaran adalah menciptakan, antara lain menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui program pembangunan kan. Banyak kementerian-kementerian yang penyerapannya lambat karena memang belum bisa atau masih baru. Menteri-menterinya dan pejabat-pejabatnya. Ya langkah saya ke depan ngapain? Saya pastikan dalam jangka pendek, saya pastikan selain mindahin uang ke sana, saya pastikan penyerapan anggaran akan bisa lebih baik. Saya akan set up tim di kantor Menko Keuangan, Menteri Keuangan, lupa. Yang memonitor belanja masing-masing kementerian lembaga, dan kalau kementerian lembaganya nggak bisa, kita akan perbantukan orang kita ke sana supaya bisa lebih cepat menyerap anggaran, supaya dampak pembangunan terhadap ekonomi bisa terlihat lebih cepat. Terus dalam jangka pendek lagi, itu kan kemarin daerah-daerah ribut. Karena anggarannya dipotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB gak kira-kira. Kita menjadi hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakun, dengan izin Pak Misbakun nih ngomong sedikit di sini, izin ya Pak ya. Mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah. Tujuannya supaya tadi perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang itu. Itu saya perlu dukungan Pak Misbakun. Terima kasih Pak Misbakun sudah mendukung kami di Kementerian Keuangan. Depan akan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri di depan dulu, Pak Menteri, Bang Pubraya di depan dulu, mau ada cenderamata. Saya panggil Pak Saganda Nenggolan, Pak Jumuh Hidayat, Bapak Fahri Hamzah untuk bisa memberikan cenderamata di atas panggung kepada Pak Rocky Gerung, dan saya undang